Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya ada kasih karunia yang baru seperti kata yang dikatakan ratapan. Kasih Tuhan selalu baru setiap hari di dalam hidup kita. Karena itu tetap percaya bahwa dalam hidup ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melalaikan kita sedikit pun. Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah terlelap. Allah kita adalah Allah yang selalu terjaga, memandang, melindungi kita, memagari kita dengan kasih karunia-Nya. Dan saya berharap saat teduh yang terus kita dengar bisa membangun fondasi hidup kita, membangun pribadi kita, menjadi pribadi yang bisa mengikut dan melayani Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Allah. Dan kalau kita melayani dengan pola Allah, kita bukan hanya berkenan kepada Allah, kita dihargai, dihormati oleh manusia. Karena itu kita mulai mengejar apa yang mendatangkan damai dan sejahtera, dan apa yang bisa saling membangun. Karena itu kita sudah belajar bagaimana kita perlu terus-menerus membangun nilai pribadi inti hidup kita dengan Allah itu sendiri. Karena Allah adalah sumber inti kehidupan kekristenan kita. Dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1-2-3 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang bisa jadi. Semua terjadi karena firman. Dan firman itu adalah terang hidup manusia. Karena itu kita membutuhkan terang hidup kita, yaitu firman, yaitu Allah sendiri. Karena itu dalam Yohanes 15 ayat 7, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Dalam Matius 13 ayat yang ke-17 dikatakan di sana ayat 19 bahwa ketika orang mendengar firman tapi dia tidak mengerti, artinya lalu datang si jahat mengambil firman. Ketidakmengertian kita membuat kita kehilangan firman. Karena itu kekristenan itu bukan hanya sekedar kita kebaktian. Banyak orang kebaktian tapi dia tidak memiliki firman di dalam hidupnya. Perwira itu berkata, sepatah kata saja Tuhan, hambaku sembuh. Kita lihat pengaruh daripada firman, sepatah kata saja. Pertanyaannya seringkali dalam hidup kita ini Bapak Ibu, ketika kita menghadapi banyak masalah, ternyata di hidup kita itu di dalamnya bukan firman. Di dalamnya tetap kekuatan manusiawi kita. Di dalamnya tetap kemampuan kita. Di dalamnya tetap pikiran-pikiran manusiawi kita. Seperti yang di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 itu. Coba kita sama-sama lihat. Di sini dikatakan ayat 1 mulai, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Segenap perintah yang Tuhan sampaikan kepada orang Israel harus mereka melakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Jadi ada kehidupan, ada pelipat gandaan, ada berkat, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Perhatikan, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, di dalam hati orang Israel. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Jadi dia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi jelas sekali di sini, ketika mereka masuk dalam situasi-situasi yang tidak baik, tidak ideal, menurut ukuran daging, menurut ukuran manusia, sebenarnya semua yang terjadi dalam hidup kita, ya seperti orang Israel selama 40 tahun, Tuhan bermaksud yang pertama merendahkan hati. Kata mencobai di sini, ingat Tuhan tidak pernah mencobai, tapi dia menguji, dia ingin melihat reaksi apa yang ada di dalam hati mereka. Apakah ada firman di mana reaksi respon mereka tetap firman atau tidak?
Dia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat kau mengerti. Kita tujuannya supaya kita mengerti, supaya kita bergantung sama Tuhan. Kita lihat ketika orang Israel ditinggalkan Musa naik ke gunung untuk mendapatkan 10 perintah Tuhan. Kita tahu bagaimana akhirnya mereka berlaku liar. Mereka membangun lembu tuangan untuk disembah. Kita lihat reaksi respon mereka ketika Musa baru pergi sebentar. Nah, sekarang pertanyaannya, di sini kita lihat dua hal. Tuhan ingin lihat reaksi respon orang Israel. Tuhan pengen lihat reaksi respon Bapak Ibu kita semua. Apakah di dalam hati kita ada firman? Apakah sebaliknya di dalam hati kita cuma ada kedagingan, ada dendam, ada kemarahan, ada penghakiman? Ya, ketika kita ditekan sedikit, kita dihina sedikit, kita dizolimi sedikit, ya reaksinya, waduh, kita lihat daging semua, amarah, dendam, maki-makian. Ya, lihat Yesus ketika dalam puncak penderitaannya, dia tidak mencaci, dia tidak memaki, dia tidak menghakimi, tapi dia memberkati. Nah, ini lihat Bapak Ibu, ini penting sekali supaya nilai inti hidup kita itu adalah Allah. Dan kalau Allah menjadi nilai inti hidup kita, kita harus membiarkan ini membesar sampai itu mempengaruhi dan menguasai hidup kita. Hidup kita adalah firman semata-mata. Firman menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Dan ini perlu kita kembangkan terus-menerus. Dari mulai hidup kita secara pribadi, kita bangun nilai inti Allah dalam hidup kita. Kita bangun nilai inti Allah dengan pasangan kita, di rumah kita. Lalu kita bangun di keluarga kita. Dan ketika kita ada di gereja, di kelompok kecil kita, di kelompok sel atau gereja rumah, nilai inti Allah ini harus berkembang. Ada pepatah berkata, orang bijak mengatakan, tunjukkan siapa teman terdekatmu, aku akan beritahu masa depanmu. Karena itu dengan siapa kita berdiri, berjalan, duduk, berbicara. Nah, jangan sampai membiarkan dunia dengan budayanya, dengan kemampuan kekuatannya mempengaruhi kita, sehingga kita hidup dalam circle dunia, lingkaran dunia, budaya. Harusnya budaya hidup kita, dunia dipengaruhi oleh circle, lingkaran hidup kita yang adalah Allah, nilai inti Allah. Saya berharap dan berdoa biar kita boleh hidup dalam nilai inti Allah. Allah adalah kebenaran, Allah adalah suci, Allah adalah kasih. Ini perlu kita bangun sungguh-sungguh dalam hidup kita. Kita akan belajar sampai nilai inti Allah itu begitu nyata, mempengaruhi sampai besar, sampai di gereja lokal kita, sampai seperti apa yang dikatakan kitab Kejadian 1. Tuhan memberikan perintah supaya mereka beranak cucu. Maksudnya gambar Allah yang ada pada Adam dan Hawa turun kepada anak-anaknya, dan mereka akan memenuhi dunia dengan gambar Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kemurahan dan anugerah-Mu luar biasa untuk kami semua. Berkati semua umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.